When I think about His grace, there's freedom, something like a woman praise. I'm grateful for the loving that you gave. It's so amazing. No matter who we are, we know you'll never change. I'm in awe of how you keep doing something amazing. He's always a way, doing something amazing. Because of His grace, doing something amazing. Let me tell you all the ways I'm covered. I got strength to run my race as He ushers friends and family, I say, in His shelter. No matter where I turn, there's blessings in my face. I'm in awe of how you keep doing something amazing. Something amazing. Because of His grace, doing something amazing. Always amazing. He's always doing amazing. Something amazing. Grace, unending love, never failing peace, overflowing hope to keep flowing.
Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah seluruh pengakuan yang kami naikkan kepadamu tentang dosa, tentang kesalahan, tentang pelanggaran yang kami buat dalam kehidupan kami setiap hari terhadap suami, istri maupun anak-anak kami ataupun terhadap orang tua kami. Kami datang kepadamu, kami mau merendahkan diri, kami mau mengaku, dan kami percaya bahwa janji firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Bahwa setiap orang yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh diberikan pengampunan oleh Tuhan. Semua yang datang di hadapan Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggaran, maka Tuhan menyucikan dari setiap kejahatan. Terpujilah Kristus yang menganugerahkan kami pengampunan atas dosa-dosa kami. Amin. Sayangi aku Tuhan dan jangan rindu. Dengarlah jemaat Tuhan, sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian Rohani 147 ayat 3. Disilahkan berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan bagi kita sebagai petunjuk hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat silakan. Diberikan kesempatan untuk vokal grup Green Voice memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan.
jemaat yang Tuhan berkati, ya berbicara soal tanah ini sesuatu yang sensitif, karena aturan untuk orang Israel dalam Imamat pasal 25, tahun Yobel, tahun Sabat, kemudian penebusan tanah adalah sesuatu yang sensitif kalau kita bicara untuk saat ini. Karena bicara soal tanah itu berarti bicara soal identitas, bicara soal kepemilikan, bicara soal harga diri, dan lain sebagainya. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, Imamat pasal 25 menjelaskan tentang aturan Tuhan. Tuhan membuat aturan untuk Israel tentang berbagai hal, bukan hanya soal kehidupan rohani, spiritual, tetapi sampai pada bagaimana mengelola tanah, mengelola ekonomi, kemudian kehidupan sosial, hubungan antara satu dengan yang lain, sampai pada keluarga yang paling kecil, organisasi yang paling kecil yaitu keluarga. Dan juga bukan hanya itu saja, tetapi soal utang piutang, soal budak, dan berbagai kehidupan sosial yang lain. Dan cara Tuhan mengatur orang Israel ini luar biasa, supaya mereka hidup teratur, supaya mereka hidup baik, supaya mereka hidup damai. Lalu dalam Imamat pasal 25 ini dikatakan di ayat yang ke-23. Di ayat yang ke-23 bahwa tanah jangan dijual mutlak. Alasannya adalah kalimat berikutnya. Alasannya adalah karena akulah pemilik tanah itu, sedangkan kamu adalah pendatang dan warga asing yang menumpang padaku. Jadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 itu dikatakan oleh Tuhan, waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Dia menempatkan manusia di Taman Eden, lalu Dia bilang sama manusia itu, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu, untuk mengerjakan dan pelihara taman, tempat, tanah di mana Tuhan menetapkan atau menempatkan Adam. Artinya bahwa bagian yang pertama tentang ayat 23 ini, pemilik yang sah dari tanah adalah Tuhan, karena memang Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia pemilik yang sah, Dia berotoritas, Dia mempunyai kuasa atas tanah. Lalu aturan itu dibuat oleh Tuhan dan diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, bahwa tanah itu jangan dijual, karena tanah itu milik Tuhan. Kamu adalah pendatang, kamu adalah warga asing yang menumpang. Mengapa disebut pendatang warga asing yang menumpang? Yang pertama karena alasan orang Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, lalu Tuhan kasih tempat tanah Kanaan. Tuhan kasih tempat tanah Kanaan untuk ditempati oleh orang Israel. Dan di sana ada suku asli. Tempati tempat itu, lalu jadikan tempat itu sebagai tempat yang mendatangkan berkat. Kelola, pelihara, kerjakan, usahakan tempat itu. Kemudian hal lain adalah tentang orang Israel adalah suku yang berpindah satu ke tempat yang lain. Mulai dari Ur Kasdim, Abraham keluar, kemudian mereka pergi ke tempat yang lain, pindah-pindah sampai kepada Yusuf hadir di Mesir, membawa keluarga dari Yusuf atau Yakub dan anak-anak yang lain sampai di Mesir, menjadi bangsa yang besar dan ditakuti oleh Firaun. Kemudian Firaun membuat kerja rodi paksa untuk orang Israel, tetapi kemudian Tuhan kasih keluar mereka dari Mesir, lalu tunjuk tempat yang akan mereka masuki.
Dan lewat dari Mesir ke Kanaan, mereka lewat tempat-tempat yang adalah milik bangsa asing. Sampai di Kanaan, mereka tempati tempat itu. Tuhan kasih tempat itu untuk mereka. Dan itu disebut dalam ayat 23 sebagai pendatang warga asing yang menumpang padaku. Tetapi di bagian firman Tuhan lain mengatakan bahwa kita semua manusia adalah pendatang di dunia. Diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan di tanah masing-masing dengan milik pusakanya. Ditempatkan oleh Tuhan di masing-masing tempat kesukuannya. Masing-masing ditempatkan oleh Tuhan di atas tanah masing-masing suku. Suku Toraja ada di tanah Toraja, suku Papua di tanah Papua, orang Jawa di tanah Jawa, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa hal itu disampaikan oleh Tuhan? Dan itu yang dijelaskan, pendatang secara kelahiran, secara keturunan, tetapi juga secara spiritual, bahwa semua manusia ditempatkan oleh Tuhan di atas tanah, di atas bumi sebagai pendatang, terutama untuk orang-orang Kristen, orang percaya. Kamu adalah pendatang di atas tanah ini. Oleh karena itu berkarya dan berlakulah setia di tempat di mana kamu ditempatkan. Lalu hal yang berikut tentang penebus dijelaskan oleh firman Tuhan di ayat 25. Penebus yang pertama adalah saudara terdekat, orang terdekat, kaum yang terdekat. Di situ dikatakan tentang apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaum terdekatnya yang berhak menebus harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Jadi untuk mempertahankan identitas, untuk mempertahankan kesukuan, untuk mempertahankan supaya jangan sampai tanah itu jatuh ke yang lain atau kapling tanah kita punya, jangan jatuh ke yang lain, biarlah saudara yang paling dekat menebus itu supaya dia tidak diambil oleh orang lain. Saudara yang paling dekat dia berhak untuk menebus, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya. Atau mungkin saya mengambil contoh seperti Mama Mansnandifu punya kapling tanah, tapi karena sudah tidak bisa, sudah punya kekurangan, karena ada kekurangan yang harus dipenuhi, Mama Mans punya saudara yang kasih uang untuk Mama Mans, tanah ini saya kelola. Mama Mans punya adik kelola, sampai nanti waktunya kalau Mama Mans punya uang sudah cukup bisa tebus itu kembali. Jadi saudara yang terdekat. Kemudian penebus yang berikutnya adalah orang yang mempunyai tanah itu sebagai penebus. Tetapi dalam situasi pembacaan firman Tuhan ini di ayat 26 dan 27 itu dikatakan bahwa apabila seorang tidak mempunyai penebus tetapi kemudian ia mampu dan mendapat apa yang perlu untuk menebus miliknya. Jadi tanah sudah disewakan, tanah sudah digadaikan, atau tanah mungkin sudah dijual kepada orang lain. Lalu dia untuk mengembalikan tanah itu dia mengumpulkan uang, dia mengumpulkan yang bisa dia mampu untuk bayar, lalu dia kembalikan uang pemilik atau pembeli dan dia ambil kembali tanahnya. Lalu yang ketiga tentang penebus adalah tahun Yobel. Di ayat 28 dikatakan, tetapi jikalau ia tidak mampu mendapat apa yang perlu untuk membayar kembali kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai pada tahun Yobel. Pada tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh kembali ke tanah miliknya 50 tahun kemudian. Atau dia jual di tahun 2010 atau perhitungannya di tahun 2010. Atau dia mulai menjualnya di tahun 2020 atau 2030. Maka dia membiarkan tanah itu dikelola oleh orang lain sampai di tahun 2050 tanah itu kembali kepada pemiliknya,
kembali kepada yang punya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini secara khusus dari beberapa penjelasan tentang tanah milik Tuhan, manusia sebagai seseorang yang mempunyai hak pakai. Hak milik adalah Tuhan, hak pakai adalah manusia. Kemudian dari beberapa yang dijelaskan tentang penebus, mempunyai tujuan bahwa supaya tanah itu tidak jatuh ke tangan orang lain atau suku yang lain. Yang kedua, tujuannya adalah supaya tidak kehilangan identitas satu suku. Dan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Israel mempertahankan batas-batas tanahnya supaya tidak jatuh ke tangan orang lain atau tangan suku yang lain. Bapak Ibu bayangkan, Israel itu mempunyai wilayah geografis yang sangat kecil kalau kita lihat di peta. Lalu yang ada di sekitarnya adalah negara-negara Arab yang mempunyai wilayah geografis yang sangat besar. Tetapi mereka mempertahankan wilayahnya dengan kuat. Kalau kita lihat dari berita-berita yang tersebar sampai hari ini, berita-berita dunia, kemudian Israel sampai kepada Hamas dengan Palestina dan lain sebagainya, Israel dia pertahankan, dia punya tanah. Karena dua hal yang menjadi prinsip utama orang Israel adalah pertama keturunan, kemudian yang kedua tanah. Tanah itu tidak akan pernah diserahkan untuk yang lain. Tidak akan pernah diserahkan untuk suku-suku yang lain. Mereka akan mempertahankan tanah mereka sampai kapanpun. Dan itu kita belajar sampai hari ini sejarah Israel. Kalau kita belajar bagian firman Tuhan ini, maka secara teologis tanah itu bukan saja properti, tetapi tanah itu adalah identitas, warisan, dan pengharapan masa depan turun-temurun. Tanah itu adalah sesuatu yang mengidentifikasi seseorang. Kalau dia lihat dia punya rambut keriting, dia ini dari Papua. Lalu kalau dia itu dengan marga mungkin Palungan, dia itu dari Toraja. Atau mungkin marga Manore. Karena kalau di luar Papua kita tidak bisa mengidentifikasi seseorang. Karena rambut lurus sama, kulit putih sama. Tetapi kalau yang namanya keriting rambut dan hitam kulit, pasti semua orang tahu dia dari Papua. Lalu itu merupakan satu pengharapan masa depan turun-temurun. Oleh karena itu Tuhan pertahankan bangsa ini untuk tetap pertahankan situasi itu. Karena itu merupakan bagian yang dimana turun-temurun keturunan itu akan hidup di tempat itu. Mereka akan pergi ke tempat lain tetapi pasti akan kembali ke tempat itu. Diaspora, tetapi kemudian mereka akan kembali ke tanah kelahiran. Dan itu tidak boleh diambil oleh orang lain. Tuhan menciptakan sistem dari pasal 25 ini. 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-28, tahun Yobel, tahun Sabat. Tuhan menciptakan sistem. Sistem di situ bukan hanya soal spiritual, tidak. Tetapi di situ ada sosial, supaya ada keadilan sosial. Kenapa sampai di tahun Yobel orang-orang yang adalah budak dibebaskan, utang-utang dibebaskan, tanah kembali pada pemiliknya, supaya ada keadilan sosial. Jangan sampai yang ada di tingkat atas mempunyai kekuasaan yang tinggi, lalu yang ada di bawah yang mengalami kemiskinan tetap dalam keadaan miskin. Tetapi Tuhan mengatur sistem sosial, sistem ekonomi sampai kepada hukum ini supaya mencegah kemiskinan, supaya yang satu orang memperhatikan yang lain, supaya yang mempunyai kedudukan yang tinggi atau yang mempunyai kelebihan dan lain sebagainya memperhatikan yang berkekurangan, supaya ada keadilan sosial. Selanjutnya bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu
sudah diciptakan oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan menghadirkan itu untuk Israel. Dan itu sudah diciptakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan saja kalau situasi itu terjadi, Tuhan menyerukan itu terjadi atas seluruh suku di dunia. Terjadi untuk seluruh suku di dunia, bayangkan itu. Ini untuk Israel saja. Tetapi coba kita bayangkan itu diserukan oleh Tuhan untuk seluruh suku di dunia, seluruh penduduk dunia, semua orang yang ada di dunia. Maka saya mengambil satu contoh saja. Satu contoh, Freeport Indonesia tahun 67 kerjasama dengan Indonesia. Tahun 70 tanda tangan kerjasama. Tahun 73 resmi jalan. Benar atau tidak? Tahun 73 resmi jalan. Kalau dihitung sampai ke tahun 50 tahun kemudian, maka 2023 itu tahun pembebasan, tahun Yobel. Maka Freeport mengembalikan tanah yang ada di atas sana kepada pemilik yang Tuhan kasih. Orang-orang gunung, orang-orang yang ada di pegunungan sana. Indonesia Pudapur ini kasih kembali ke orang-orang yang ada yang punya tempat hak pakai itu. Maka yang terjadi adalah untuk 1 tahun saja, karena kalau produksi 1 hari saja itu dia bermakna untuk Indonesia. Tapi kalau bayangkan 1 tahun dikasih kembali untuk orang yang punya tempat itu dong kelolakan. Lalu kita pulang kembali ke kita punya tanah masing-masing, Serui ke Serui, yang Biak ke Biak, yang Toraja ke Toraja, yang Batak ke Batak, yang Manado ke Manado, Jawa ke Jawa, dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Bisa membayangkan situasi itu atau tidak? Kita kembali cangkul tanah, kita kembali jualan di pasar, kita berebut tanah, pasti. Itu pasti akan terjadi. Pasti kita akan berebut tanah di tempat asal kita masing-masing. Berebut bakalaya dengan saudara, bakalaya dengan orang tua, mungkin baku bunuh juga bisa terjadi. Kalau situasi tahun Yobel ini terjadi, Tuhan atur untuk seluruh suku di dunia. Maka itu akan terjadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kita, mari kita belajar melihat secara teologis bahwa Tuhan datang sebagai penebus supaya anak-anaknya tidak kehilangan arah. Tuhan datang sebagai penebus supaya kita yang ditempatkan sebagai pendatang di dunia ini mendapat tempat, mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat, bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah dekat dengan kehadiran Kristus. Bahwa Kristus itu datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Satu hal yang dilakukan oleh Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, kalau kita kembali ke firman Tuhan yang lalu tentang tahun pembebasan, yang dimaksudkan di situ tentang bagaimana seseorang dibebaskan dari hutang, seorang dibebaskan dari hutang piutang, kemudian tanah kembali kepada pemiliknya dan lain sebagainya supaya dia dikelola, tidak ada kemiskinan. Karena saya rasa tersanjung dengan urusan pendidikan. Urusan pendidikan ini luar biasa di jemaat ini. Mereka membiayai anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, dan itu salah satu aplikasi dari tahun pembebasan. Kasih sekolah, kasih biaya. Dan diakonia karitatif itu sudah berlangsung sepanjang Alkitab ini ada. Tetapi diakonia transformatif itu belum pernah terjadi, atau mungkin sudah pernah terjadi. Salah satu transformatif di sini adalah urusan diakonia, kasih
uang untuk anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Kasih uang untuk anak-anak yang orang tuanya adalah janda. Supaya apa? Kita punya prinsip, biasanya kita bilang, kalau saya sudah hidup, saya sebagai orang tua, kalau saya sudah hidup sudah tidak mampu, saya sudah hidup sudah tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya, kok jangan sama dengan saya. Dan itu dilakukan oleh urusan pendidikan, kasih sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Itu makna tahun pembebasan untuk saat ini. Tetapi hal lain juga yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, kembali kepada tanah. Tuhan pemilik tanah, manusia sebagai pendatang atau orang asing. Kembali ke suku-suku dari setiap suku yang ada di Indonesia ini. Lalu satu hal yang mau, bagian akhir dari firman Tuhan ini, satu hal yang mau disampaikan di bagian firman Tuhan ini, Keyne, Ishak Samuel Keyne, dia itu bapak peradaban orang Papua. Dia duduk, dia bapak pendidikan juga orang Papua. Dia yang mengajarkan segala sesuatu, tulisan, membaca, menulis dan lain sebagainya. Lalu dia duduk dan dia membuat satu lagu, nyanyian. Karena dia duduk di Aitumeri. Aitumeri itu Miei, puncak gunung dari, ada salah satu gunung di Wondama, Batu Aitumeri. Dia duduk di situ, lalu dia lihat lautan, dia lihat sungai, dia lihat pasir, dia lihat segala sesuatu yang ada. Lalu dia mengungkapkan itu dalam tulisan sebuah lagu, Seruling Emas nomor 2. Ini biasanya kalau kita lihat sejarah, waktu Papua masuk ke Indonesia, lalu semua yang berbau Belanda itu dimusnahkan habis. Lalu menurut pemerintah Indonesia, lagu ini adalah lagu kebangsaan Papua. Dan hari ini mau saya jelaskan bahwa, mungkin sudah pernah dijelaskan, tetapi mau saya jelaskan bahwa lagu ini disampaikan oleh E.S. Keyne. Dia lihat dengan situasi Papua, pemandangan alam, lautan, pegunungan, hutan-hutan dan lain sebagainya. Lalu dia menciptakan satu lagu, Hai tanahku Papua, kau tanah lahirku, ku kasih akan dikau sehingga ajalku. Lalu bait yang kedua dikatakan, ku kasih pasir putih di pantaimu senang, di mana lautan biru berkilat dalam terang. Bait ketiga, ku kasih bunyi ombak pemukul pantaimu, nyanyian yang selalu senangkan hatiku. Bait keempat, ku kasih gunung-gunung besar mulialah, dan awan yang melayang keliling puncaknya. Bait kelima, ku kasih hutan-hutan selimut tanahku. Hutan-hutan selimut tanahku. Kalau Bapak Ibu lewat dengan pesawat dari Jayapura ke Timika atau Nabire ke Timika, hutan itu sebagai selimut. Jadi dikatakan, ku kasih hutan-hutan selimut tanahku, ku suka mengembara di bawah naungmu. Bait keenam, ku kasih engkau tanah yang dengan buahmu membayar kerajinan dan pekerjaanku. Ku kasih tanahku, ku kasih engkau tanah yang dengan buahmu membayar kerajinan dan pekerjaanku. Benar atau tidak Bapak Ibu? Ku kasih tanahmu yang membayar kerajinan dan pekerjaanku. Atau tidak? Atau Bapak Ibu tidak merasakan itu? Tanah yang membayar kerajinan dan pekerjaan. Bapak Ibu rasa atau tidak? Tanah ini membayar kerajinan Bapak Ibu dan pekerjaan. Rasa atau tidak? Iya, rasa. Bait yang ketujuh, syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampaikan maksudmu. Jadi itu bukan lagu kebangsaan. Itu lagu yang diciptakan oleh Ishak Samuel Keyne. Dia melihat berbagai luas, sangat luas Papua ini, dengan hutan sebagai selimut, dengan gunung yang menjulang tinggi. Kalau kita dari Pomako bisa lihat jajaran gunung di atas, luar biasa. Atau dari atas pesawat lalu lihat ke bawah dengan hutan yang luas seperti selimut hijau yang tutup tanah Papua ini. Itu terjadi, sehingga itu yang disampaikan oleh Keyne dalam nyanyian, Hai tanahku Papua, kau
membayar kerajinan dan pekerjaan kita dengan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena hutan-hutan yang menjadi selimut untuk tanah ini membayar harga mahal untuk pekerjaan, membiayai kita untuk hidup di tempat ini. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Maaf untuk TNI atau Polri yang ada di sini, supaya bapak-bapak tahu tentang ini, bahwa lagu ini bukan lagu kebangsaan. Sebenarnya beberapa hari lalu saya mau usul ke PJ, kalau bisa kasih masuk lagu ini dalam liturgi tentang tanah, supaya kita bisa merasakan bagaimana hidup di satu tempat dengan keindahan alam, dengan kekayaan alam, dengan segala sesuatu yang ada di tempat yang kita duduki, supaya kita bersyukur dengan segala sesuatu yang ada. Karena Tuhan punya maksud kalau ada kita di tempat ini. Tuhan punya tujuan ketika seseorang ada di tempat ini, untuk pelihara, untuk usahakan tanah itu. Seperti Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan tempatkan Adam dan Hawa tinggal di tempat ini, silahkan pelihara tempat ini, usahakan tempat ini, kerjakan tempat ini untuk damai sejahtera. Ya Bapak Ibu. Dan kita bisa bayangkan tahun Yobel kalau terjadi untuk kita, sudah, mari kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing, kita cangkul tanah, kita cari makan dengan tempat di mana kita ada. Biarlah firman Tuhan di saat ini memberkati kita. Maaf yang terakhir, lagu ini dia punya makna sama dengan lagu yang biasa dinyanyikan. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Kalimat berikutnya, hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih ya, gunung-gunung percayakan mengelola, mengusahakan, memelihara tempat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Solo dari Bapak Frankie Tumbul disilahkan. Shalom, Bapak Ibu, lagu ini dalam bahasa Inggris, tapi ada bahasa Indonesianya juga. Lagu ini mengarahkan kita untuk selalu ada di dalam kehadiran Tuhan. Kita undang Tuhan, apapun kesusahan kita, masalah kita, Tuhan akan memberikan ketenangan. Saya teringat dengan teman-teman kita yang jadi korban di Tembagapura. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketenangan.
kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
When I think about His grace, there's freedom, something like a woman praise. I'm grateful for the loving that you gave. It's so amazing. No matter who we are, we know you'll never change. I'm in awe of how you keep doing something amazing. He's always a way, doing something amazing. Because of His grace, doing something amazing. Let me tell you all the ways I'm covered. I got strength to run my race as He ushers friends and family I say.